Perkenalkan, nama saya Aditya Budiawan Saputra dengan NBI 1462400034. Di sini saya akan mempresentasikan perancangan dan implementasi simulasi tata surya interaktif 3D berbasis web. Mengapa mempelajari astronomi masih sulit? Media statis N2D, buku teks dan gambar diam tidak mampu mempresentasikan skala dinamis pencahayaan ruang dan lintas orbit tata surya secara nyata. Untuk keterbatasan visual, siswa kesulitan membayangkan posisi relatif planet. Secara planet, arah rotasi, serta fenomena siang sampai malam hanya dari ilustrasi datar. Lalu untuk tidak ada interaktivitas, media konvensional bersifat satu arah hingga siswa hanya membaca buku, mengeksplorasi dan berinteraksi langsung dengan materi. Lalu untuk solusi simulasi 3D interaktif berbasis web. WebGL melalui 3JS menghadirkan grafik 3D interaktif yang berjalan real-time langsung di browser, tanpa instalasi tambahan. Akselerasi GPU memastikan performa trading yang mulus. Media pembelajaran immersif memadukan visualisasi objek 3D kostum dari Tinkercad dengan asisten virtual berbasis audio narasi dari TTS Maker untuk pengalaman belajar yang lebih hidup. Dapat diakses kapan saja, di mana saja, cukup buka browser. Lalu untuk arsitektur dan integrasi sistem, integrasi data antar tools membentuk ekosistem simulasi yang kohesif dan responsif. Browser rendering HTML5 UI plus GPU akselerasi, integrasi 4 tahap, yaitu browser rendering HTML UI plus GPU, lalu Tinkercad Model 3D Expert Skillflow Poly, lalu TTS Maker audio panduan, general file MP3, lalu 3JS Engine, integrasi model dan audio. Mekanisme kontrol grafik menggunakan algoritma rekayasa untuk mendeteksi koordinat klik mouse pada objek 3D, dilanjutkan dengan gerak interpretasi kamera otomatis menuju objek yang dipilih. Nah, untuk tahapan 1, setup, ilustrasi grafik dan pemuatan aset, implementasi secara pembuatan komponen utama 3D, menentukan sudut pandang, sisi kamera, dan aktivitas web dengan bentuk analisis untuk hasil render yang halus. Produksi aset 3D model wajib low poly, roket, satelit, dan UFO di Tinkercad lalu dimuat ke dalam skena melalui CalcLoader. Sekian yang saya presentasikan, akan dilanjutkan dengan anggota saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Kunugroho. NPI saya 1462400162. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan game dari EAS grafika komputer. Yang sebelumnya untuk materi 1 sampai 5 dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Adit. Saya nomor 6 sampai 10.
Jadi tahap 2 visual dan audio, tekstur mapping, lighting, dan audio narasi. Yang pertama, tekstur mapping adalah pemetaan tekstur peta planet dalam bentuk JPG ke geometri pola 3-sphere geometri untuk menghasilkan permukaan planet yang realistis. Yang kedua, pencahayaan dinamis. Penerapan point light radial di pusat matahari menciptakan efek pencahayaan siang sampai malam yang realistis pada setiap planet. Yang ketiga yaitu audio narasi TTS Maker. Deskripsi setiap planet dikonversi menjadi file audio atau bisa disebut MP3 menggunakan TTS Maker. Kemudian diputar otomatis saat planet diklik. Lalu kita lanjut ke slide berikutnya, tab 3, interaktivitas, yaitu yang menjelaskan animasi orbit dan mekanisme interaksi. Yang pertama, gerak, rotasi, dan revolusi. Penerapan fungsi trigonometri sin theta dan cos theta dalam render loop untuk menghasilkan orbit planet yang akurat secara matematis. Selanjutnya, Raycaster dan UI pop-up. Algoritma Raycaster mendeteksi klik mouse pada objek 3D, memicu smooth twinning kamera, memunculkan pop-up informasi, dan memutar audio narasi secara sinkron. Lalu kita lanjut berikutnya, implementasi dan demo sistem. Yang pertama, halaman awal, yaitu yang berisi welcome screen interaktif dengan aktivasi musik, latar, background untuk membangun atmosfer ruang angkasa sejak pertama kali dibuka. Yang kedua, halaman utama, lingkungan ruang angkasa 3D lengkap dengan material, tekstur, planet, realistis, dan visualisasi jalur orbit setiap benda langit. Yang terakhir adalah fitur interaksi. Saat planet diklik, kamera fokus otomatis. Karakter astronot asisten muncul, pop-up informasi terbuka, dan audio narasi berputar. Slide nomor 9, hasil pengujian black box. Fitur utama, yang pertama, navigasi kamera. Dengan prosedur pengujian, drag and scroll mouse pada area kanvas. Hasil aktualnya, kamera bergerak dinamis dan halus mengitari ruang 3D. Yang berikutnya adalah interaksi klik. Mengklik salah satu objek planet. Hasil aktualnya, kamera otomatis fokus ke planet dan astronot muncul. Berikutnya adalah output multimedia, mengamati kemunculan pop-up dan audio. Hasil aktualnya, kotak teks, info tampil, dan narasi suara berputar sinkron. Jadi yang fitur diujinya sudah tiga sistem. Untuk presentasinya 100% hasilnya pengujian berhasil, tidak ada error yang ditemukan, sistem berjalan stabil. Untuk kesimpulan dan saran pengembangan, untuk pertama, kesimpulan dari game yang saya dan kelompok buat. Yang pertama, simulasi tata surya 3D berhasil diimplementasikan berbasis web secara responsif menggunakan engine 3JS. Kedua, aset karakter astronot asisten dan elemen estetika ruang sukses dimodelkan mandiri via Tinkercad. Yang ketiga, integrasi audio dari TTS Maker terbuat meningkatkan aspek interaktivitas asisten pembelajaran. Untuk saran pengembangannya adalah yang pertama, integrasi teknologi web XR agar simulasi mendukung perangkat imersif seperti kacamata VR atau AR. Berikutnya, penambahan fitur evaluasi berupa kuis edukasi interaktif untuk mengukur pemahaman pengguna. Yang terakhir adalah pengembangan konten planet dan objek langit lebih banyak untuk memperkaya materi pembelajaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya akan menjelaskan detail tahapan pembuatan simulasi tata surya interaktif 3D berbasis web. Untuk langkah yang pertama, kita akan menginstal Vite. Jadi Vite ini digunakan untuk menginisialisasi proyek, menjalankan development server, dan membangun aplikasi web tata surya. Untuk installnya, yang pertama kita buka command prompt, kemudian kita arahkan ke direktori instalasi, misalkan kita arahkan ke folder D. Selanjutnya kita copy perintah untuk install Vite dan create folder tata surya. Kita pastekan pada command prompt, dan kita klik enter. Setelah ini akan berlangsung proses instalasi Vite dan create folder tata surya. Setelah prosesnya selesai, selanjutnya pindah folder project terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan cd tata surya. Setelah berpindah project atau folder, selanjutnya kita melakukan instalasi 3JS. Jadi 3JS ini digunakan untuk membangun visualisasi dan animasi objek 3D pada simulasi tata surya. Kita kopikan perintah untuk install 3JS-nya. Selanjutnya kita jalankan atau kita pastekan command prompt dan kita enter. Setelah ini akan berjalan proses instalasi 3JS. Kemudian ketika proses instalasinya selesai, untuk menjalankan programnya bisa kita ketikkan yaitu npm run dev. Kita pastekan ke command prompt dan kita enter. Setelah ini akan diberikan URL lokal yang bisa kita akses pada browser. Selanjutnya kita akan beralih ke source code-nya. Jadi setelah kita lakukan instalasi Vite dan 3JS-nya, di sini akan muncul 3 folder. Kemudian di sini ada index.html. Jadi index.html ini digunakan untuk membuat tampilan awal simulasi tata surya. Dan di sini ada style.css. Ini digunakan untuk membuat tampilan simulasi tata surya. Contohnya seperti background tata surya yang berwarna hitam. Selanjutnya kita akan masuk ke folder publik. Jadi di folder publik ini kita membuat folder yaitu ada audio, image, model, musik, dan tekstur. Dan untuk folder audio sendiri, ini adalah folder hasil generate atau hasil generate suara dari TTS Maker yang nantinya berisi penjelasan objek, misalnya planet atau matahari atau bulan, yang ketika kita klik nanti suaranya akan otomatis muncul. Misalnya kita akan coba buat untuk jelaskan cara pembuatan TTS Maker-nya. Misalkan kita kopikan penjelasan planetnya, teks penjelasan planet, dan kita pastekan ke TTS Maker. Selanjutnya di sini kita pilih dubbingnya, dubbernya untuk pengisi suaranya. Selanjutnya kita masukkan captcha-nya, kode captcha, dan kita convert to speech. Selanjutnya nanti akan di-generate hasil suaranya, dan nanti bisa kita download dan kita masukkan ke folder audio ini. Jadi di folder audio ini yang sudah ada yaitu ada bulan, bumi, Jupiter, Mars, matahari, Merkurius, Neptunus, Saturnus, Uranus, dan Venus. Selanjutnya kita akan beralih ke folder image. Jadi dalam folder image ini ada file icon.png. Jadi icon ini digunakan untuk sebagai icon dari web simulasi tata suryanya. Selanjutnya di sini ada folder models. Jadi di dalam folder models ini adalah berisi objek hasil grid dari Tinkercad. Jadi dari Tinkercad ini kita buat objek seperti astronot, roket, UFO, dan satelit. Kemudian
untuk objeknya kita ekspor menjadi titik objek ini, dan setelahnya kita ekstrak ke masing-masing folder project atau folder models ini, yang nantinya ada astronaut, roket, satelit, dan UFO. Selanjutnya untuk ada folder musik, ini berisi file background yang nantinya akan mengiringi simulasi tata suryanya. Selanjutnya ada folder tekstur, ini berisi gambar yang nantinya akan digunakan untuk tekstur dari planetnya atau matahari atau bulannya. Misalkan kita buka salah satu, misalkan ini bumi, jadi kita buat objek buminya itu menggunakan 3JS, dan untuk teksturnya kita ambilkan dari file gambar ini. Selanjutnya kita beralih ke kode programnya, yaitu di sini ada main.js. Jadi main di sini kita untuk pemrograman atau program utamanya kita menggunakan JavaScript. Jadi 3JS adalah dasarnya adalah JavaScript. Di sini ada main.js. Jadi main.js ini adalah file utama yang dimana nantinya akan memanggil beberapa file pendukung. Kita akan jelaskan file pendukung terlebih dahulu. Di sini ada astronaut.js. Ini berisi kode-kode atau kode JavaScript yang digunakan untuk inisialisasi astronot, kemudian ada inisialisasi untuk klik planetnya atau objeknya seperti bulan dan matahari. Selanjutnya ada audio manager.js, ini digunakan untuk mengatur audio. Jadi ketika planetnya kita klik, nanti otomatis akan memainkan efek suara atau penjelasan planetnya, dan sini juga ada memainkan background-nya. Selanjutnya ada file control.js. Ini digunakan untuk membuat kontrol, yaitu seperti kamera dan rendering. Selanjutnya ada counter.js. Ini adalah bawaan dari 3JS. Selanjutnya ada planet.js. Ini berisi kode yang digunakan untuk membuat seperti planet, kemudian ada bulan, kemudian ada Saturnus. Jadi ini digunakan untuk membuat objek planet, beberapa objek planet. Selanjutnya ada file rocket.js. Ini digunakan untuk membuat objek roket. Jadi dari Tinkercad tadi kita panggil di sini, kemudian kita buat objek yang nantinya bisa kita panggil ke main.js. Ini adalah isi dari file rocket.js. Selanjutnya ada file satelit.js. Ini digunakan untuk membuat objek satelit dari Tinkercad tadi. Di sini kita panggil Tinker.objeknya. Selanjutnya kita update atau create objek tersebut di 3JS. Selanjutnya ada UFO.js. Ini digunakan untuk membuat objek UFO. Sama seperti tadi, yaitu kita panggil dari file model Tinker.js. Dan sini kita create objeknya menggunakan 3JS, dan dari keseluruhan folder atau file pendukung ini kita panggil semuanya di main.js. Jadi main.js ini adalah file utamanya. Jadi kita panggil planet.js, kita panggil satelit.js, rocket.js, UFO.js, astronaut.js, dan ada audio manager.js. Dan sini ada pengaturan scan, kamera, rendering, dan ada tampilan atau pengaturan tampilan awal. Ada kontrol, resize, kemudian ada lightning,
dan di sini ada pengaturan bintang. Jadi di backgroundnya nanti dari yang hitam, dari yang warna hitam saja akan dimunculkan seperti efek bintang-bintang, tambahkan efek bintang. Dan di sini ada membuat objek matahari, ada cahaya matahari. Di sini ada orbit line atau orbit planetnya. Di sini ada grid planet. Di sini ada grid asteroid atau sabu asteroid. Kemudian di sini ada inisialisasi atau pembuatan satelit, dan ada pembuatan roket. Kemudian di sini ada event atau klik dari planet. Jadi ketika kita klik planetnya, maka akan otomatis memunculkan gambar yaitu astronot, kemudian berisi penjelasan teks planetnya, dan ditampilkan efek suara dari penjelasan planet tersebut. Dan sini ada grid UFO, dan ada grid astronot, dan ada fungsi animasi. Jadi di fungsi animasi ini dari semua animasi yang telah dibuat dari menggunakan 3JS, kita panggil di sini supaya bisa jalan dan animasinya bisa tampil di web. Sekian penjelasan tahapan pembuatan proyeknya. Saya akan mendemonstrasikan ya project atau aplikasi yang sudah kelompok kami buat seperti itu. Nah, untuk aplikasinya sendiri, dia ini base-nya itu adalah WebGL, memakai yang namanya 3JS. Karena dia ini base-nya adalah WebGL, maka dia ini adalah base-nya based on web gitu. Nah, ini untuk projectnya sendiri sudah saya taruh ya di lokal saya, yaitu ada di project kuliah CID Tata Surya seperti itu. Nah, di sini sudah saya run juga. Di sini ada yang namanya npm run dev ya, dia pakai npm run dev, sudah saya run. Ini saya bisa mengakses untuk lokalnya seperti itu. Oke, kalau gitu langsung aja ya kita akses untuk aplikasinya. Nah, untuk aplikasinya sendiri, dia ini base-nya web ya. Jadi dia ini istilahnya di website lah seperti itu. Nah, aplikasinya ini tentang apa? Ini saya sedikit bercerita aja ya. Jadi aplikasinya ini tentang yang namanya simulasi tata surya. Jadi bagaimana sih tata surya yang ada di sekitarnya bumi itu. Jadi bagaimana sih planet-planet yang ada di tata surya kita seperti itu. Jadi bisa menjelajahi yang namanya planet-planet yang ada dalam tata surya kita secara interaktif seperti itu. Nah, ketika kita mulai ya, kita langsung mulai aja untuk eksplorasinya. Jadi tampilan awalnya seperti ini. Nanti ketika kita klik yang namanya mulai eksplorasi, nanti akan muncul terdisplay yang namanya itu adalah ini ya tata surya yang ada di tata surya kita, dan juga ada backsoundnya gitu. Nah, cuma karena backsoundnya ini terlalu keras, kalau itu saya matikan dulu untuk backsoundnya, saya mute dulu gitu. Nah, jadi saya jelaskan dulu ya. Jadi untuk aplikasi yang kelompok kami buat ini adalah simulasi tata surya seperti ini. Jadi di sini di senternya itu ada yang namanya matahari ya, ada matahari. Terus di sekelilingnya matahari itu ada yang namanya planet-planet yang mengorbit kepada matahari itu sendiri. Dan juga kursor kita itu nantinya akan diikuti oleh yang namanya pesawat luar angkasa ya, gitu kan, ada roket nih. Nah, jadi walaupun kita arahin ke sini, nanti roketnya itu akan mengarah ke sini seperti itu. Nah, kenapa? Karena di dalam roket ini istilahnya itu ada yang namanya kita gitu, ada diri kita gitu. Jadi di dalam roket ini ada yang namanya astronot seperti itu. Jadi ada astronot di dalam roket ini seperti itu. Jadi untuk aplikasinya di center itu ada matahari, terus di sekelilingnya itu ada yang namanya planet-planet yang mengorbit kepada matahari, dan juga untuk mouse kita itu nanti diikuti oleh yang namanya pesawat luar angkasa. Kalau kita zoom out seperti apa? Nanti akan muncul seperti ini. Jadi kalau dalam konsep tata surya itu kan, atau dalam konsep alam semesta itu kan, dia bentukannya seperti ini, kayak ruang hampa seperti itu. Nah, oke, kalau gitu langsung aja kita zoom. Nah, selain kita bisa melihat keindahan dari tata surya kita di sini itu ketika kita klik yang namanya itu adalah planetnya atau mataharinya, nantinya akan muncul yang namanya itu adalah ini ya, kayak gini ya. Muncul seperti ini, akan ada penjelasan di sebelah kiri.
matahari itu apa. Oh, di sini ternyata matahari itu adalah bintang pusat tata surya. Nah, penjelasannya seperti apa, terus fakta menariknya seperti apa. Dan juga di sebelah kanan kita itu akan ada yang namanya astronot, yang mana astronot ini itu bertindak sebagai kita sendiri. Kalau kita jauhkan, maka radiasi dari mataharinya itu sedikit. Kalau kita dekatkan, nanti radiasi dari mataharinya itu tebal kayak gini. Nah, ini tebal sekali nih dia, kepanggang nih dia. Kepanggang nih, masuk nih dia, seperti itu. Dan juga kalau kita itu unmute ya, saya unmute bentar. Nah, Ini adalah ketika saya klik planetnya, misal kayak matahari ya, saya klik seperti ini. Ini adalah matahari, bintang yang menjadi pusat tata surya. Matahari menyediakan cahaya dan energi yang memungkinkan kehidupan di bumi. Nah, ketika saya klik seperti tadi, nanti akan langsung muncul seperti ini, pop-up kiri sama pop-up kanan seperti ini, astronot dan juga infografisnya. Dan juga tadi ada yang namanya soundnya. Nah, kenapa kok soundnya nggak muncul? Karena saya mute. Kenapa? Karena kalau saya masukkan soundnya juga nanti tabrakan sama suara saya, seperti itu gitu. Nah, ini juga berlaku untuk yang namanya planet-planet yang lain seperti itu. Nah, ini saya langsung aja ya, saya akan coba untuk ngeklik planetnya satu persatu seperti itu. Oke, saya unmute dulu. Ini adalah Merkurius, planet yang paling dekat dengan matahari. Merkurius tidak memiliki. Ini adalah Venus, planet yang dikenal sebagai planet paling panas di tata surya. Atmosfernya sangat tebal dan didominasi karbon dioksida, sehingga panas terperangkap dan menyebabkan efek rumah kaca yang ekstrem. Ini adalah Bumi, satu-satunya planet yang diketahui memiliki kehidupan. Di sini terdapat air dalam bentuk cair, atmosfer yang mendukung kehidupan, dan berbagai ekosistem yang kompleks. Ini adalah bulan, satu-satunya satelit alami bumi. Bulan memengaruhi pasang surut air laut dan telah menjadi tujuan pendaratan manusia. Ini adalah Mars, planet yang sering disebut planet merah. Permukaannya kaya akan besi oksida yang memberikan warna merah khas, dan Mars menjadi salah satu kandidat utama untuk eksplorasi manusia di masa depan. Ini adalah Jupiter, planet terbesar di tata surya. Jupiter tersusun terutama dari gas hidrogen dan helium, dan memiliki badai raksasa yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Ini adalah Saturnus, planet yang terkenal dengan sistem cincinnya yang indah. Cincin ini tersusun dari es, debu, dan batuan kecil yang mengorbit mengelilingi planet. Ini adalah Uranus, planet yang unik karena berotasi hampir menyamping. Warna biru kehijauannya berasal dari gas metana di atmosfernya yang menyerap cahaya merah. Ini adalah Neptunus, planet terjauh dari matahari. Neptunus memiliki atmosfer dengan angin tercepat di tata surya, bahkan lebih cepat dari badai di planet lain. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi bisa dilihat tadi bahwa ketika saya klik planetnya satu persatu, nanti akan muncul yang namanya infografis di sebelah kiri, dan di sebelah kanan akan ada muncul astronot kita, dan yang pastinya akan muncul yang namanya penjelasan berupa yang namanya soundnya itu sendiri. Seperti itu. Nah, untuk soundnya ini sendiri kami pakai ini ya, apa itu namanya, pakai aplikasi. Jadi kata-kata tadi, penjelasan tadi kami convert ke dalam yang namanya ini adalah sound, terus kami taruh di projectnya seperti itu. Nah, ini kurang lebih untuk aplikasinya, alurnya atau cara kerjanya itu kurang lebih seperti itu. Jadi ini bisa dimanfaatkan ya untuk yang namanya supaya anak-anak zaman sekarang ataupun siswa itu bisa lebih memahami tata surya yang ada di planet-planet yang ada di tata surya kita, seperti itu.
seperti itu. Dan juga nanti kalau ini bisa dikembangkannya dalam bentuk apa, mungkin nanti kalau di Zuma seperti ini akan muncul planet-planet yang lain mungkin, atau bisa muncul yang namanya itu adalah apa ini namanya galaksi-galaksi di sekitar kita gitu. Nah, supaya apa? Supaya bisa tahu ternyata kalau kita di hadapan yang maha kuasa itu kita sekecil itu gitu. Nah, seperti itu. Jadi kurang lebih untuk alur dan juga cara kerja aplikasinya seperti itu. Em, jadi untuk pengembangan kedepannya mungkin bisa ditambahkan lagi planet-planet yang lain, atau nanti bisa ditambahkan galaksi-galaksi yang ada di sekitarnya. Seperti itu. Gitu. Oke, kurang lebih mungkin seperti itu perihal aplikasi yang sudah em, kelompok kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.